Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Asnan Wae di channel Asnan Wae. Gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya, tetap semangat dalam meneliti, baik itu skripsi maupun penelitian yang lainnya. Baik teman-teman, kali ini kita akan share sedikit lagi, banyak juga nggak apa-apa, tentang beberapa pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya. Nah, salah satunya ada yang nanya tentang bagaimana sih analisis data kuantitatif kalau datanya ordinal, kalau datanya nominal dan seterusnya, apakah bisa pakai ini? Kita mau cari solusinya. Kita namai solusi analisis data kuantitatif ya kawan-kawan. Baik, pertanyaannya di sini adalah apakah jenis data ordinal itu bisa pakai analisis regresi sebagai teknik analisis datanya? Pilihannya tentu cuma dua, yaitu apa? Yes or no gitu ya. Teman-teman jawabnya yang mana? Bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau saya jawabnya or. Baik, jawabannya cuma satu, tapi nanti kita akan dapatkan di akhir ya teman-teman. Mungkin ini agak sedikit panjang, tapi simak sampai akhir biar nggak setengah-setengah memahaminya. Jadi what's wrong? Apa salahnya sebenarnya ya? Tentu kalau kita ngomong atau bicara tentang teknik analisis data banyak sekali ya di penelitian kuantitatif. Salah satunya adalah analisis regresi linear. Ini konteksnya kalau variabelnya bebas maupun terikat satu-satu ya, jadi linear. Konteksnya seperti itu untuk yang di S1. Kalau lebih dari itu tidak masalah, tetapi analisis regresi berganda gitu ya teman-teman. Nah, syarat untuk analisis regresi linear itu kawan-kawan ya, itu adalah di sini datanya itu, jenis datanya teman-teman itu minimal ini di interval atau kalau bisa di rasio. Kan ada 4 jenis jenis data ya, ada nominal, ordinal, interval, sama rasio. Jadi kalau mau pakai analisis regresi linear, maka syaratnya adalah memiliki jenis data dari pengumpulan datanya itu adalah interval atau rasio. Itu syarat mutlaknya ya teman-teman ya. Oke. Kemudian artinya kalau dari sini itu data ordinal bisa nggak? Sebenarnya sudah terjawab ya, nggak bisa. Tapi kita akan cari solusi sampai ujung nanti. Kemudian selanjutnya ini, maaf kecepatan. Jadi data ordinal atau nominal boleh nggak pakai teknik analisis data ini? Nah, sebenarnya kalau dari di atas itu sebenarnya sudah bilang kalau bisa nggak boleh ya. Tetapi banyak yang campur aduk, makanya kita akan luruskan biar nggak sesat. Jadi pengumpulan data salah satunya pakai kuesioner ya teman-teman ya. Angket ini sangat sering dilakukan, apalagi teman-teman yang di jurusan sosial gitu ya, tentang sosial itu banyak sekali pakai angket mainnya. Nah, tentu kalau pakai angket di situ kan berupa skala Likert ya teman-teman, itu pasti ordinal datanya. Baik itu nanti sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju atau sangat tidak setuju. Sangat setuju ya. Nah, sangat itu artinya di situ ada range gitu ya. Makanya ini ada sedikit sangat setuju, maksudnya ini SS ya teman-teman ya. Ini SS. Baik, ini contoh aja. Artinya kalau pakai angket maupun kuesioner, tentu jenis datanya adalah ordinal. Itu clear. Kemudian berarti bagaimana gitu ya? Berarti kalau teman-teman itu melakukan bagi angket ya atau kuesioner dengan tipe data ordinal tadi, kemudian teman-teman itu pakai analisis regresi linear dalam hal ini, maka teman-teman itu berpotensi akan melakukan suatu kesalahan ya, meskipun kelihatannya nanti baik-baik saja, benar saja ketika tapi sebenarnya itu sudah menyimpang begitu ya, tidak benar. Nah, itu artinya seperti itu. Baik, kita akan kemukakan 2 kasus, tetapi kita akan kemukakan juga 2 solusinya gitu ya. Yang pertama adalah kasus 1, data itu tentu tadi kalau pakai angket berarti jenis datanya dari teman-teman yang teman-teman kumpulkan itu adalah skalanya ordinal. Kemudian yang kedua, teman-teman
dengan skala itu akan memaksakan diri dengan analisis regresi linear. Pokoknya yang saya tahu dari YouTube itu analisis regresi linear. Nah, memaksa itu padahal jenis datanya adalah ordinal. Ada dua kasus. Yang pertama yang dimiliki itu datanya ordinal, yang kedua memaksakan diri analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear. Baik. Kemudian dua solusinya adalah pilihan satu, mengganti atau ya kalau teman-teman bahasanya yang lebih keren saat ini adalah mentransformasi data ya. Agar apa? Data yang awalnya itu kita miliki adalah data ordinal, itu bisa tetap kita pakai analisis regresi linear. Itu kita transformasi dulu agar kita tetap pakai analisis regresi linear. Kemudian yang kedua, pilihan kedua mengganti teknik itu tadi ya. Tetap menggunakan teknik tetap menggunakan data ordinal sebagai data yang kita kumpulkan, tetapi kita harus mengganti teknik analisis data. Pilihannya dua aja juga, solusinya kan kayak gitu. Baik, yang pertama dulu, kita satu-satu. Solusi satu, mengganti atau mentransformasi data. Ini konteksnya bagaimana ya? Nah, ini jika masih memungkinkan ya, ini catatannya jika masih memungkinkan teman-teman ya. Yang paling baik adalah mengganti jenis pertanyaan atau jenis jawaban yang menjadi bahan penelitian kawan-kawan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika merencanakan penelitian yang nantinya ingin menggunakan analisis regresi linear, karena mungkin teman-teman ini kalau skripsi ini kan mainnya sendiri ya teman-teman, mungkin sudah dibekali di metodologi penelitian tapi nggak terlalu ini ya, atau di statistik pendidikan atau di statistika gitu ya, statistika dasar, tapi nggak terlalu dalam begitu ya konteksnya ke skripsi ini. Maka banyak dari teman-teman tuh yang memaksakan pokoknya analisis regresi linear kalau mau melihat pengaruh misalnya kayak gitu tuh. Jadi itu maksudnya ketika merencanakan penelitian yang nantinya teman-teman mau pakai analisis regresi linear, maka hindari yang menggunakan angket atau kuesioner sebenarnya, dikesampingkan itu. Kalau bisa jangan pakai variabel yang itu pengumpulan datanya itu dengan angket ya. Tentu ini ya tadi dengan skala-skala tadi ya teman-teman ya, agar nanti kita bisa mendapatkan datanya itu rasio interval atau rasio. Misalnya data hasil belajar itu kan interval ya, itu minimal kayak gitu tuh. Nah, untuk menghindari kesalahan analisis data itu yang pertama. Cuma seringkali kita dihadapkan tentu untuk teman-teman mesti banyak yang teknik pengumpulan datanya cukup dengan angket gitu ya, cukup buat angket, kemudian bagi angket, yaitu biasanya kebanyakannya seperti itu. Makanya itu skala Likert ya. Padahal ini sangat sulit ya untuk mendapatkan data mentah yang berupa skala ini, catatannya sangat sulit untuk mendapatkan data mentah atau asli yang berupa skala interval. Jadi biasanya memang itu kebanyakannya adalah skala ordinal gitu ya, kalau apalagi angket. Nah, meskipun data mentah yang kita dapatkan itu ordinal kawan-kawan ya, tetapi sebenarnya masih bisa dianalisis dengan regresi linear. Gimana caranya? Yaitu dengan mentransformasi data yaitu dari skala ordinal ditingkatkan menjadi skala interval. Nah, cuma ini harus diakui bahwa cara transformasi ini sebenarnya belum terlalu ini ya, masih bisa diperdebatkan ya, diperbolehkan kalau atau enggak. Kalau saya sih termasuk yang menganut paham bahwa itu masih bisa. Misalnya nih, katakanlah di dunia saya di pendidikan ya teman-teman ya, itu jurusan pendidikan biasanya kan ada motivasi, minat, itu pakai angket jelas, tapi dia dekat dengan hasil belajar, prestasi, maka itu prestasi itu hasil belajar itu interval, sedangkan motivasi minat itu pakai angket, itu di ordinal. Itu karena kebanyakan keseringannya itu selalu berdampingan, maka itu sebenarnya bisa ditransformasi. Itu kalau saya jadinya nggak masalah ditransformasi itu ya. Caranya nanti teman-teman bisa cari bagaimana transformasi data dari ordinal ke interval, kita nggak bahas di sesi ini. Intinya bisa ditransformasi ya. Solusi satu, mentransformasi data yang dari ordinal ke interval sehingga masih bisa pakai analisis regresi gitu ya. Kemudian solusi kedua itu tadi yang kita ganti bukan datanya tetapi teknik analisis datanya kawan-kawan ya. Tetap kita pakai data otentiknya, aslinya itu data ordinal, tetapi teknik analisis datanya kita ganti.
Nah, biasanya kan teman-teman ini ya, kalau analisis regresi biasanya jelas ya, pengaruh itu pasti analisis regresi. Misalnya pengaruh menikmati tayangan dunia malam misalnya dengan gaya hidup remaja saat ini misalnya. Kemudian pengaruh pelayanan suatu toko terhadap loyalitas pelanggan misalnya. Pokoknya pengaruh teman-teman ya. Pengaruh mengikuti Twitter si A dengan minat menyaksikan. Nah, itu pakai pengaruh, berarti kita biasanya asumsinya nanti teknik analisis datanya itu pakai analisis regresi linear kalau ini satu-satu. Nah, ini biasanya analisis regresi linear memang merupakan statistik yang tepat untuk melihat pengaruh ya kawan-kawan ya. Akan tetapi tidak tepat ketika analisis data, ketika teknik analisis ini adalah diperuntukkan untuk data yang skalanya adalah ordinal. Sekali lagi itu ya. Nah, kemudian bagaimana? Mengganti dong dengan teknik analisis data yang lain. Misalnya di sini boleh dengan analisis regresi logistik ya teman-teman ya. Tetap pakai regresi, tetap datanya ordinal tetapi pakai regresi logistik. Mungkin teman-teman nanti bisa search atau nanti kalau teman-teman request bisa kita buat videonya juga apa itu analisis regresi logistik gitu ya. Jadi itu tetap atau mengubah judul yang awalnya pengaruh itu digeser sedikit dengan misalnya kalau tadi pengaruh itu ya diganti kecenderungan remaja, jadi mengiaskan sedikit, bukan pengaruh ya di situ. Kemudian kecenderungan pelanggan untuk mendapatkan layanan dibalik, yang tadinya di belakang jadi di depan gitu ya, kecenderungan gitu. Jadi pengaruh itu mulai karena memang pengaruh itu otentik atau apa namanya identik ya, bukan otentik identik dengan analisis regresi linear. Jadi kita sembunyikan sedikit. Baik, itu teman-teman ya, konklusinya adalah ya, ketika data yang teman-teman peroleh nantinya dikumpulkan itu adalah berupa skala ordinal karena teman-teman pakai angket atau kuesioner, maka sebaiknya tidak pakai analisis regresi linear, pakai teknik analisis lain yang lebih tepat, regresi logistik, atau di sini bisa pakai cross tab atau pakai chi-square karena ada di video saya sebelum ini itu memang yang membedakan nanti teknik analisis data kuantitatif itu yang pertama dilihat adalah jenis data. Kalau itu continue berarti nanti bisa dilihat lagi apa. Kalau itu discrete maupun kategorisasi maka itu cukup pakai chi-square di situ tuh, untuk melihat apakah ada hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya, semoga bermanfaat video kali ini. Nanti kalau masih ada kesulitan, kalau teman-teman ambil yang penelitian kuantitatif bisa komen, kita sharing diskusi. Tetap semangat, tetap sehat bahagia sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.